Bab 1501. Harvey York mengabaikan orang-orang itu dan dengan enteng berbicara, "Kakek Bauer, aku tidak akan berani memintamu melakukan apapun. Tapi aku ingin bertanya, apa niat awalmu ketika kau memutuskan untuk mendirikan Longman?" Samuel Bauer mensadari sesuatu, tetapi dia masih tersenyum dan membalas, "Untuk mempertahankan negara demi kaisar." "Tentu saja, karena itu." Harvey tertawa kecil, "Memanjakan pemimpin cabang di bawahmu dan dengan congkak menggertak warga. Kau melakukan semua itu atas nama mempertahankan negara. Jika kau melakukannya, aku merasa tidak perlu Longman sama sekali." Samuel terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan pembicaraan. "Harvey, apa yang sebenarnya terjadi? Aku pasti akan memberimu penjelasan." Harvey dengan tenang menjawab, "Bukan apa-apa. Hanya saja salah satu pemimpin cabangmu berencana untuk membunuhku. Meskipun aku ingin menangani ini sendiri, aku masih harus bertanya apa kau mendukungnya, kek? Karena jika begitu, aku tidak keberatan pergi ke Walsing sendiri." Samuel kemudian dengan cepat menjawab, "Saudaraku, York, serahkan telepon itu kepada Oliver jika kau bisa. Aku berjanji akan memberimu penjelasan." "Oke kalau begitu." Harvey tersenyum dan melemparkan telepon ke depan Oliver Bauer. "Bosmu memintamu untuk mengangkat telepon." Oliver mengangkat telepon sambil menggigil tanpa henti. Setelah beberapa saat, nada dingin bergema dari sisi lain telepon. Seluruh tubuh Oliver gemetar tak henti-hentinya, dan kemudian wajahnya menjadi pucat pasi. Tepat setelah dia menutup telepon, sepertinya rohnya benar-benar tersedot kering. Samuel tidak mengungkapkan identitas Harvey. Tapi dia hanya mengatakan satu hal, jika Oliver mengatakan sesuatu yang menyinggung Harvey dan tidak mendapatkan pengampunannya, dia harus mempersiapkan pemakamannya sendiri. Setelah menggigil lama di bawah tatapan banyak orang, Oliver perlahan membungkuk tepat di depan Harvey. "Tuan York, aku salah. Aku seharusnya tidak menggertak orang-orang. Tolong maafkan aku." Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang hadir terus-menerus menggosok mata mereka. Pemimpin cabang Mordu yang sangat mendominasi membawa sekelompok besar orang untuk membela Halfbaker dengan pemandangan spektakuler. Namun karena satu panggilan telepon, dia langsung berlutut dan meminta maaf. Ini, apa Oliver terlalu lemah? Atau apa identitas Harvey yang sebenarnya terlalu hebat? Tidak peduli apa, fakta bahwa Oliver berlutut di depan Harvey adalah nyata. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mencengangkan. "Berlututlah langsung," kata Harvey dengan tenang. Oliver tanpa sadar menegakkan tubuhnya. Dia belum bisa kembali ke akal sehatnya. Plak, Harvey dengan tidak sopan mengayunkan telapak tangannya ke wajah Oliver. "Ini untukmu, menggertak orang dan menodai nama Longman. PLAKK. Ini untukmu, tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah dan menutupi ketidaktahuanmu. PLAKK. Ini untukmu, memangsa yang lemah dan tidak peduli dengan hukum sama sekali." Harvey dengan kejam, mengayunkan telapak tangannya dan punggung tangannya di wajah Oliver belasan kali. Ayunan itu menghantam dengan sangat keras. Meskipun Oliver adalah pria yang cukup berpengaruh, dia tetap ditampar sampai wajahnya merah padam dan tubuhnya bergoyang tanpa henti. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Siapapun bisa tahu bahwa Oliver hampir meledak. Tetapi karena panggilan telepon sebelumnya, dia bahkan tidak berani membalas. Bab 1501. Harvey York mengabaikan orang-orang itu dan dengan enteng berbicara, "Kakek Bauer, aku tidak akan berani memintamu melakukan apapun. Tapi aku ingin bertanya, apa niat awalmu ketika kau memutuskan untuk mendirikan Longman?" Samuel Bauer mensadari sesuatu, tetapi dia masih tersenyum dan membalas, "Untuk mempertahankan negara demi kaisar." "Tentu saja, karena itu." Harvey tertawa kecil, "Memanjakan pemimpin cabang di bawahmu dan dengan congkak menggertak warga. Kau melakukan semua itu atas nama mempertahankan negara. Jika kau melakukannya, aku merasa tidak perlu Longman sama sekali." Samuel terdiam beberapa saat,
lalu melanjutkan pembicaraan. Harvey, apa yang sebenarnya terjadi? Aku pasti akan memberimu penjelasan. Harvey dengan tenang menjawab, bukan apa-apa. Hanya saja salah satu pemimpin cabangmu berencana untuk membunuhku. Meskipun aku ingin menangani ini sendiri, aku masih harus bertanya apa kau mendukungnya, kek. Karena jika begitu, aku tidak keberatan pergi ke Walsing sendiri. Samuel kemudian dengan cepat menjawab, saudaraku, York, serahkan telepon itu kepada Oliver jika kau bisa. Aku berjanji akan memberimu penjelasan. Oke kalau begitu. Harvey tersenyum dan melemparkan telepon ke depan Oliver Bauer. Bosmu memintamu untuk mengangkat telepon. Oliver mengangkat telepon sambil menggigil tanpa henti. Setelah beberapa saat, nada dingin bergema dari sisi lain telepon. Seluruh tubuh Oliver gemetar tak henti-hentinya, dan kemudian wajahnya menjadi pucat pasi. Tepat setelah dia menutup telepon, sepertinya rohnya benar-benar tersedot kering. Samuel tidak mengungkapkan identitas Harvey. Tapi dia hanya mengatakan satu hal, jika Oliver mengatakan sesuatu yang menyinggung Harvey dan tidak mendapatkan pengampunannya, dia harus mempersiapkan pemakamannya sendiri. Setelah menggigil lama di bawah tatapan banyak orang, Oliver perlahan membungkuk tepat di depan Harvey. Tuan York, aku salah. Aku seharusnya tidak menggertak orang-orang. Tolong maafkan aku. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang hadir terus-menerus menggosok mata mereka. Pemimpin cabang Mordu yang sangat mendominasi membawa sekelompok besar orang untuk membela Halfbaker dengan pemandangan spektakuler. Namun karena satu panggilan telepon, dia langsung berlutut dan meminta maaf. Ini, apa Oliver terlalu lemah? Atau apa identitas Harvey yang sebenarnya terlalu hebat? Tidak peduli apa, fakta bahwa Oliver berlutut di depan Harvey adalah nyata. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mencengangkan. Berlututlah langsung, kata Harvey dengan tenang. Oliver tanpa sadar menegakkan tubuhnya. Dia belum bisa kembali ke akal sehatnya. Plak, Harvey dengan tidak sopan mengayunkan telapak tangannya ke wajah Oliver. Ini untukmu, menggertak orang dan menodai nama Longman. PLAKK. Ini untukmu, tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah dan menutupi ketidaktahuanmu. PLAKKK. Ini untukmu, memangsa yang lemah dan tidak peduli dengan hukum sama sekali. Harvey dengan kejam, mengayunkan telapak tangannya dan punggung tangannya di wajah Oliver belasan kali. Ayunan itu menghantam dengan sangat keras. Meskipun Oliver adalah pria yang cukup berpengaruh, dia tetap ditampar sampai wajahnya merah padam dan tubuhnya bergoyang tanpa henti. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Siapapun bisa tahu bahwa Oliver hampir meledak. Tetapi karena panggilan telepon sebelumnya, dia bahkan tidak berani membalas. Bab 1501. Harvey York mengabaikan orang-orang itu dan dengan enteng berbicara, Kakek Bauer, aku tidak akan berani memintamu melakukan apapun. Tapi aku ingin bertanya, apa niat awalmu ketika kau memutuskan untuk mendirikan Longman? Samuel Bauer mensadari sesuatu, tetapi dia masih tersenyum dan membalas, untuk mempertahankan negara demi kaisar. Tentu saja, karena itu. Harvey tertawa kecil, memanjakan pemimpin cabang di bawahmu dan dengan congkak menggertak warga. Kau melakukan semua itu atas nama mempertahankan negara. Jika kau melakukannya, aku merasa tidak perlu Longman sama sekali. Samuel terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan pembicaraan. Harvey, apa yang sebenarnya terjadi? Aku pasti akan memberimu penjelasan. Harvey dengan tenang menjawab, bukan apa-apa. Hanya saja salah satu pemimpin cabangmu berencana untuk membunuhku. Meskipun aku ingin menangani ini sendiri, aku masih harus bertanya apa kau mendukungnya, kek. Karena jika begitu, aku tidak keberatan pergi ke Walsing sendiri. Samuel kemudian dengan cepat menjawab, saudaraku, York, serahkan telepon itu kepada Oliver jika kau bisa. Aku berjanji akan memberimu penjelasan. Oke kalau begitu. Harvey tersenyum dan melemparkan telepon ke depan Oliver Bauer.
Bosmu memintamu untuk mengangkat telepon. Oliver mengangkat telepon sambil menggigil tanpa henti. Setelah beberapa saat, nada dingin bergema dari sisi lain telepon. Seluruh tubuh Oliver gemetar tak henti-hentinya, dan kemudian wajahnya menjadi pucat pasi. Tepat setelah dia menutup telepon, sepertinya rohnya benar-benar tersedot kering. Samuel tidak mengungkapkan identitas Harvey. Tapi dia hanya mengatakan satu hal, jika Oliver mengatakan sesuatu yang menyinggung Harvey dan tidak mendapatkan pengampunannya, dia harus mempersiapkan pemakamannya sendiri. Setelah menggigil lama di bawah tatapan banyak orang, Oliver perlahan membungkuk tepat di depan Harvey. Tuan York, aku salah. Aku seharusnya tidak menggertak orang-orang. Tolong maafkan aku. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang hadir terus-menerus menggosok mata mereka. Pemimpin cabang Mordu yang sangat mendominasi membawa sekelompok besar orang untuk membela Halfbaker dengan pemandangan spektakuler. Namun karena satu panggilan telepon, dia langsung berlutut dan meminta maaf. Ini, apa Oliver terlalu lemah? Atau apa identitas Harvey yang sebenarnya terlalu hebat? Tidak peduli apa, fakta bahwa Oliver berlutut di depan Harvey adalah nyata. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mencengangkan. Berlututlah langsung, kata Harvey dengan tenang. Oliver tanpa sadar menegakkan tubuhnya. Dia belum bisa kembali ke akal sehatnya. Plak, Harvey dengan tidak sopan mengayunkan telapak tangannya ke wajah Oliver. Ini untukmu, menggertak orang dan menodai nama Longman. PLAKK. Ini untukmu, tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah dan menutupi ketidaktahuanmu. PLAKKK. Ini untukmu, memangsa yang lemah dan tidak peduli dengan hukum sama sekali. Harvey dengan kejam, mengayunkan telapak tangannya dan punggung tangannya di wajah Oliver belasan kali. Ayunan itu menghantam dengan sangat keras. Meskipun Oliver adalah pria yang cukup berpengaruh, dia tetap ditampar sampai wajahnya merah padam dan tubuhnya bergoyang tanpa henti. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Siapapun bisa tahu bahwa Oliver hampir meledak. Tetapi karena panggilan telepon sebelumnya, dia bahkan tidak berani membalas. Bab 1502. Orang-orang terkejut, heboh, dan ketakutan. Pemimpin cabang Longman berlutut di depan seorang junior dan ditampar ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak ada di sana untuk melihatnya sendiri. Tidak peduli apa latar belakang Harvey York atau siapa yang dia panggil. Tapi kemenangan sudah diputuskan. Ketika Oliver Bauer berlutut, semua harga diri dan martabatnya telah hilang, dan ke-36 pria itu juga berlutut di tanah tanpa keberanian bahkan untuk mengangkat kepala mereka. Bisa dibilang bahwa dia sama menyedihkannya dengan dia yang mendominasi sebelumnya. Orang-orang yang datang untuk membela Halfbaker semuanya benar-benar ketakutan dengan pemandangan itu dan kemudian diam-diam mundur. Meskipun mereka tidak bisa melarikan diri, mereka semua memiliki ide yang sama, yaitu menjauh dari Half dan berpura-pura tidak mengenalnya. Half dan Tristan Quinlan dipenuhi dengan kebencian. Mereka sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Mengapa menghancurkan menantu yang menumpang hidup sesulit ini? Sedikit kegilaan terlihat di mata mereka untuk sesaat. Tidak masalah siapa yang dipanggil Harvey. Tapi Half percaya bahwa dengan perilaku ayah baptisnya, dia pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi. Harvey seharusnya menunggu kematiannya, sama seperti anggota keluarganya yang lain. Kau pasti merasa tidak puas tentangku menggunakan nama Samuel Bauer untuk menekanmu, kan? Harvey baru saja selesai mengayunkan telapak tangannya. Dia menyeka jari-jarinya saat dia berbicara dengan tenang. Tatapan Oliver dipenuhi dengan kekesalan. Dia sangat kesal. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menjawab, tentu saja tidak. Seperti kata pepatah, apa yang terjadi, terjadilah. Dia telah gagal hari itu, tetapi dia akan memiliki 1000 cara untuk membalas budi segera setelah itu. Dia hanya harus menyerah pada saat itu. Reputasinya sudah ternoda pula. Harvey kemudian dengan tenang bertanya, tapi,
kenapa aku merasa pemimpin kita tersayang Bauer masih tidak puas. Jika ada kesempatan, kau pasti tidak akan ragu untuk mengakhiri nyawaku dan keluargaku, bukan? Oliver tergagap, lalu dengan tenang menjawab, "Oh, aku tidak berani. Aku puas. Mau apa sekarang?" Harvey tertawa kecil. "Tidak ada gunanya bahkan jika kau, Longman, mewakili otoritas pasukan bawah tanah negara itu. Orang-orang sepertimu sebagai pemimpin cabang membuktikan bahwa Longman telah menyimpang dari niat aslinya. Jika Samuel tidak mengendalikanmu, maka aku yang akan melakukannya. Karena dia tidak membunuhmu, aku yang akan melakukannya." Gedebuk. Sebelum akhir ucapan Harvey, dia tiba-tiba melemparkan tendangan tepat ke tubuh Oliver. Oliver ingin bereaksi, tetapi gerakannya jauh lebih lambat daripada gerakan Harvey. Oliver merasa seperti perutnya bergemuruh kuat seolah-olah palu menghancurkannya pada saat berikutnya. Kekuatan yang tersisa di tubuhnya semua hilang. Dia bahkan tidak bisa berlutut lurus setelah itu. Dia hanya terbaring lumpuh di lantai, tatapannya penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. Oliver berteriak pada saat ini, "Harvey York, kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Bukan apa-apa, hanya melumpuhkanmu dari menggunakan salah satu keahlianmu." Harvey menjawab dengan nada tenang, "Jika bukan karena Samuel, kau pasti sudah mati." Bagi Harvey, dia tidak peduli dengan orang-orang seperti ini yang sekarat. Tetapi karena dia menelepon Samuel, tentunya dia harus menunjukkan rasa hormat kepada tetua angkatan darat. "Bach Asteris Ngan!" teriak Oliver keras. Dia berjuang untuk bangkit kembali, tetapi dia merasa seperti dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya sama sekali. "Tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Tyson, patahkan kaki mereka dan lempar mereka keluar dari Bakwood. Jika mereka kembali lagi, mereka akan mati." Harvey bahkan tidak menatap Oliver dan menggepak Huff mental dengan tendangan. Bab 1053. Dwayne Harris dan Mason Warner, keduanya tokoh yang sangat berpengaruh di Bakwood University. Sebuah berita tentang pertarungan mereka dengan cepat menyebar, menarik cukup banyak siswa yang penasaran. Mason memasang ekspresi sedih, tetapi Dwayne acuh tak acuh dan bahkan punya waktu untuk memberikan lambaian ramah kepada gadis-gadis di sekitarnya. Dia adalah presiden asosiasi taekwondo di Universitas Bakwood dan memiliki sabuk hitam di bawah namanya. Seiring dengan penampilannya yang tampan, dia telah mengumpulkan cukup banyak gadis penggemar. Dwayne sebenarnya senang dengan sikap Mason hari ini. Dia percaya bahwa jika dia bisa mengalahkan Mason, Cynthia akan tahu pria mana yang harus dipilih. Dwayne mengulurkan tangan dan mengaitkan jari telunjuknya dengan gerakan mengejek, menantang Mason untuk mendekatinya. Mason tertawa dingin sebelum melempar bola basket dengan marah ke arah Dwayne. Namun, Dwayne mengangkat kakinya dan menendang bola basket itu. Tapi tepat setelah dia mendaratkan tendangannya, Mason sudah bergegas ke arahnya dan menyerangnya dengan tamparan keras di wajahnya. Tamparan itu cukup untuk membuat Dwayne terbang. Saat dia mendarat di tanah, Mason bergegas maju dan menendang perutnya. Dwayne sangat kesakitan. Tubuhnya meringkuk seperti udang kering, dan pada saat itu, dia tidak bisa berdiri. Di hadapan Mason yang tinggi dan kuat, apa yang disebut sabuk hitamnya tidak berguna. Para siswa di sekitar terkejut. Semua orang ingin melihat pertarungan sengit, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria saat ini, Dwayne Harris, akan menjadi tidak toleran terhadap rasa sakit ini. Sebuah tamparan dan tendangan sudah cukup untuk membuatnya jatuh. Mereka menatap Mason, ketakutan. Seperti yang diharapkan dari seorang siswa atlet. Kekuatan fisik dan daya ledak Mason bukanlah yang bisa dibandingkan dengan siswa biasa. Dengan kemampuannya, bagaimana mungkin ada orang di universitas yang berani melewatinya di masa depan? Mason menoleh ke semua orang di sekitarnya, tertawa dingin. "Aku memberitahumu semua. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah Raja Universitas Bakwood. Wanita manapun yang kuinginkan akan menjadi milikku. Akulah yang memiliki tempat ini. Kalian mengerti?"
Pagar betisnya, yang berdiri di samping, ikut tertawa. Mereka melihat para senior berpengaruh yang ada di kerumunan. Yang disebut senior berpengaruh semuanya menundukkan kepala. Dalam hal uang, perusahaan kabupaten memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Dalam hal koneksi, mason yang berani menghajar Dwayne sudah lebih dari cukup untuk membuktikan segalanya. Dalam hal kekuatan, semua orang di sini tahu bahwa mereka bukan tandingan mason. Sederhananya, mason akan memiliki keputusan akhir di semua universitas Bakwood mulai hari ini dan seterusnya. Kerumunan jatuh ke dalam keheningan yang mati. Tidak ada yang berani mengangkat kepala dan menatap mason. Mason menyeringai penuh kemenangan dan menoleh ke Cynthia. Dia percaya dia sekarang mengerti pria seperti apa yang harus dia pilih. Hanya pria kuat seperti dirinya yang bisa melindungi wanitanya. Cynthia menjadi sedikit khawatir setelah melihat semuanya. Dia berkata, "Kakak ipar, mason tampaknya kuat. Mungkin Anda harus pergi. Aku takut dia menyakitimu." Harvey tertawa kecil. Kemampuan bertarungnya biasa-biasa saja. Mereka tidak perlu takut. Saat itu, Harvey telah mengalami bagaimana rasanya berada di api penyucian, berada dalam pertumpahan darah. Di matanya, pertarungan mason dan Dwayne mirip dengan anak-anak yang bermain rumah. Semuanya adalah lelucon lengkap. Sungguh lucu bagaimana mason mencoba menggunakan pertarungan untuk mengancamnya. Pandangan mason kemudian mendarat di Harvey. Dia terkekeh dingin. "Orang tua, aku menyuruhmu keluar dari sini tetapi kamu tidak mau. Anda tidak memiliki kesempatan untuk mundur sekarang." Petik 2. Balasan Harvey tenang. "Saya tidak tertarik untuk menyakiti anak-anak. Jika Anda meminta maaf kepada Cynthia dan berjanji Anda tidak akan pernah melecehkannya lagi, saya akan membiarkan ini meluncur." Bab 1054. Harvey tidak punya niat untuk berkelahi dengan anak-anak. Mason bertindak seolah-olah dia adalah raja dunia. Tapi di mata Harvey, dia hanya anak nakal. Bagaimana mungkin Harvey memiliki minat sedikit pun? Dia hanya mau bicara karena dia berharap mason berhenti mengganggu Cynthia. Biasanya, lupakan pewaris kaya dari perusahaan kabupaten, bahkan dekan universitas tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Namun, mason menganggap kata-kata Harvey sebagai penghinaan besar. Dia mengarahkan jarinya yang marah ke Harvey dan berteriak, "Kamu pikir kamu siapa yang menyuruhku untuk meminta maaf? Aku memperingatkanmu. Aku padamu. Aku ingin Cynthia, dan aku akan tidur dengannya malam ini. Tidak hanya itu, aku akan membuatmu berlutut dan menonton dari samping." Pagar mason mengungkapkan ekspresi celaka dan sesat pada seruannya. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Tapi kata-kata mason membuat Harvey marah. Dia bahkan tidak tega menggoda adik iparnya seperti itu. Tapi Brex ini berani mengatakan sesuatu seperti itu. Harvey maju selangkah tanpa berkata-kata. Melihat tindakan Harvey, mason menjadi bersemangat. "Kau sendiri ingin mati, Pak Tua. Aku bahkan tidak akan membayarmu sepeser pun ketika aku melumpuhkanmu nanti." Mason sudah memikirkan selusin cara untuk menghajar Harvey. Dia siap menggunakan Harvey untuk mengancam Cynthia. Jika dia melakukan itu, dia bisa bersenang-senang nanti malam. Dalam sekejap mata, Harvey berada tepat di depan mason. Mason tidak melakukan pukulan dan langsung menendang kaki kanannya tepat ke arah Harvey. Dia mengantisipasi bahwa kepala Harvey akan berputar deras saat tendangannya mendarat. Namun, di detik berikutnya, ekspresi mason berubah drastis. Harvey mengangkat tangan kirinya dengan santai, mengunci pergelangan kaki mason di tempatnya. Kemudian, dia mengayunkan tangannya yang lain. Bang! Mason jatuh dengan brutal ke tanah, menghadap ke depan. Beberapa giginya copot, dan beberapa tulang rusuknya sekarang patah. Ah! Tangisan yang mirip dengan babi yang sekarat bergema. Pada saat itu, mason bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berguling-guling di tanah. Harvey menginjak kepala mason dengan satu kaki, mendorong dan menghancurkan wajah mason ke tanah. Kemudian,
Harvey menambahkan dengan tenang, aku akan memberimu peringatan. Lain kali jika Anda berdiri dalam jarak 30 kaki dari Cynthia, tidak hanya beberapa gigi dan tulang rusuk yang patah yang akan Anda lewatkan. Petik 2. Setelah itu, dia mengambil Cynthia dan pergi. Adegan itu sangat sunyi. Tak seorang pun akan mengira bahwa Mason, pria yang mengaku sebagai Raja Universitas Bakwood, akan dihajar habis-habisan dalam waktu kurang dari 1 menit. Semua orang menatap Mason dengan tatapan meremehkan. Namun, Regency Enterprise berharap Silver Nimbus Enterprise membeli saham propertinya dan mencapai skenario win-win. Aman untuk dikatakan, situasinya melibatkan kepentingan kedua belah pihak, itulah sebabnya cukup sulit bagi mereka untuk menegosiasikan persyaratan. Saat itulah telepon Yakub berdering. Bab 1505. Harvey York tampak acuh tak acuh. Yannick Bison, yang berdiri di samping, tiba-tiba berbicara, CEO York, menurutmu apa motif si pembunuh untuk membunuh Oliver Bauer? Harvey dengan tenang menjawab, ini bukan untuk uang, dan bukan untuk balas dendam. Kemudian, kemungkinan besar akan menyebabkan masalah. Mungkin bukan melawanku, tetapi si pembunuh setidaknya mencoba mengguncang keadaan di Bakwood untuk beberapa alasan. Tidak diragukan lagi, Bakwood pada dasarnya adalah ember logam sekarang. Hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk masuk sesuka hati. Tetapi jika mereka mendorong aku ke jantung perjuangan dan pemerintah Southlight harus mengeluarkan aku untuk memberi Samuel Bauer pernyataan yang jujur, maka mereka mungkin memiliki kesempatan untuk masuk. Tanpa berpikir 2 kali, Harvey terus berbicara. Jika kita memikirkannya seperti ini, motif si pembunuh bukan hanya untuk membunuh Oliver, dan tentu saja itu juga bukan untuk berurusan denganku. Mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi sementara Longman dalam kekacauan untuk mengatur ulang sikap mereka di sini. Itu sebenarnya berarti mereka datang untuk Pangeran York, serta kepala instruktur. Senyum sedingin es keluar dari wajah Harvey setelah pidatonya. Yul Graham dan Yannick saling berpandangan dan tercengang. Mereka berpikir bahwa oposisi mungkin datang untuk Pangeran York. Tetapi mereka tidak pernah sekalipun berpikir bahwa mereka mungkin akan pergi ke kepala instruktur sendiri. Orang-orang yang akan melawan Pangeran York mungkin hanya persaingan dalam lingkaran bisnis. Tetapi mungkin ada hal-hal yang lebih menakutkan yang terkait dengan orang-orang yang akan melawan kepala instruktur. Tetap pada prosedur dan selidiki masalah ini. Kau tidak perlu berurusan dengan hal lain. Aku akan menanganinya, kata Harvey dengan tenang. Bakwood mungkin sedikit terguncang baru-baru ini, tetapi Bakwood tidak boleh jatuh ke dalam kekacauan. Tangkap siapapun yang menyebabkan masalah. Jika ada yang punya pendapat tentang ini, biarkan mereka datang dan menemuiku. Siap, Pak. Yael dan Yannick berdiri tegak dengan tangan terlipat. Karena pria ini mengucapkan kata itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, situasi Bakwood akan lebih buruk dari sebelumnya. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Ketiganya keluar dari kamar mayat saat mereka mengobrol. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk. Harvey baru saja akan pergi. Deru mobil yang keras bergema tidak jauh dari sini pada saat ini. Beberapa mobil kemudian mendominasi berhenti tepat di pintu masuk. Ada sekitar selusin pria dan wanita yang keluar dari mobil segera setelah itu. Mereka semua mengenakan pakaian berkabung dengan ekspresi sedingin es. Yul memandang orang-orang itu dan sedikit mengernyit, seolah dia terkejut mereka muncul. Ekspresi Yannick di sisi lain sangat mengerikan. Dia memerintahkan orang-orang untuk menutup pintu masuk Bakwood, tapi entah bagaimana mereka masih bisa kembali ke dalam. Jelas, mereka semua tahu siapa orang-orang itu. Harvey tidak mengatakan apa-apa, dia melihat pemandangan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Seorang wanita jangkung dengan wajah cantik memimpin orang-orang itu, rambutnya diikat sementara dia menunjukkan tatapan dingin. Ekspresi arogan terlihat jelas di wajahnya. Dia mengamati sekelilingnya saat ini. Tatapannya kemudian mendarat tepat ke Harvey, lalu dengan dingin berseru, "Kau Harvey York." Pangeran York, tentunya,
Dia tahu sedikit. Setidaknya dia tahu tentang identitas Harvey. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, niat membunuh yang kuat masih keluar dari tubuhnya. Tepat ketika Yul hendak berbicara, Harvey melambaikan tangannya dan dengan tenang dan berkata, "Aku Harvey." "Siapa kau?" "Aku murid terbaik Oliver, Rahel Hardy." Rahel memelototi Harvey dengan tatapan dingin. "Sepertinya Hugh Baker selama ini benar, kau menggunakan nama Longman untuk menakuti guruku, lalu tanpa malu-malu melumpuhkannya dan membunuhnya nanti. Jika tidak, 1000 dari kalian bahkan tidak akan bisa menyentuhnya."